kita menghadapi tantangan yang semakin kuat. Dengan kekuatan teknologi yang tak terkalahkan, kita belajar tentang ketekunan, pembelajaran, pengorbanan. Dalam gemerlap megahnya dunia, kita perlu ciptakan cahaya kecerdasan, beriring akhlak mulia, mengharapkan kesuksesan esok akan kita genggam. Menjadi pribadi hebat, bermartabat. Sampingkan suara sumbang tentang kita. Teruslah berusaha, berdoa, meraih cita-cita. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi 3,94. Selanjutnya, disertasi sebagai karya tulis dan memperhatikan penampilan saudari tadi, secara keseluruhan diberikan nilai 87,47 atau setara dengan nilai A. Sehingga secara keseluruhan IPK saudari adalah 3,98. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai Dr. Nurjana Sulaiman dan dinyatakan lulus dengan predikat yudisium cum laude atau PhD. Silakan Selamat menyaksikan rangkaian acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 27 April 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Nurjana Sulaiman NIM C203-23036, judul disertasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perspektif nilai amanati. Tim penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan hormat Profesor Wahyuningsi SMSC PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya ya, alhamdulillah kita hari ini
akan sama-sama menyaksikan dan mengikuti bersama salah satu momen yang insya Allah akan menjadi unforgettable moment ya, momen atau yang tidak akan pernah dilupakan ya sepanjang perjalanan hidup, terutama khususnya untuk Ramadan ya, dan kita semua yang menjadi saksi atas momen yang mulia ini. Izinkan saya membuka sidang ujian promosi doktor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya membuka sidang promosi doktor atas nama calon Nurjana Sulaiman dengan resmi. Kepada Romo Peda disilakan berdiri. Selanjutnya saya mempersilakan promotor ataupun tim ya, untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promo Peda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati pimpinan sidang dan sekretaris sidang ujian terbuka Dr. Profesor Wahyuningsi SMSC PhD dan Profesor Dr. K.C. Totanan MSc Akad. Yang saya hormati komponen eksternal Dr. Niswatin SPD SMSA. Yang saya hormati komponen internal Dr. Nina Yusmukayami SMSc Akad, Dr. Nima Deswistri Parwati SMSc, Dr. Sermita Paranoan SMSc Akad. Yang saya hormati kopromotor Dr. Fitri Karim SC Magister Accounting Akad, Dr. Rahayu Indriasari SMSA. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami tim promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Promo Peda Saudari Nurjana Sulaiman, nomor stambu C203-23036, yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Nilai Amanati, sebagai tahap akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh program Pasca Sarjana Universitas Darul. Hadirin yang saya hormati, sebelum masuk pada evaluasi akademik karya ilmiah, izinkan kami memperkenalkan riwayat singkat Promo Peda. Nama Promo Peda Nurjana Sulaiman, nomor induk C203-22002, tempat tanggal lahir Manado, 16 Februari tahun 1988. Nama suami Norbi D2G SPD SPDI GR. Nama anak Alfa Harisi Muhammad Kaisar. Promo Peda merupakan anak ketiga dari ayah Sulaiman Lihawa dan ibu Salma Asuki. Promo Peda menyelesaikan pendidikan di SDN 28 Manado tahun 1997 sampai 2001. Menyelesaikan SPN 3 Manado tahun 2001 sampai 2003. Selesai di SMK Negeri 1 Manado tahun 2003 sampai 2006. Pendidikan sarjana S1 di IAIN
Sultan Amai Gorontalo tahun 2007 sampai 2011. Pendidikan program Magister Akuntansi S2 di Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar tahun 2016 sampai 2018. Kemudian melanjutkan studi doktoral pada program studi doktor ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Darul Akhbar tahun 2023. Saat ini Promopenda berprofesi sebagai dosen pada Universitas Ihsan Gorontalo Utara dengan jabatan fungsional rektor. Selain berkarir sebagai akademisi, Promopenda juga aktif sebagai penulis dan telah menghasilkan 6 buku referensi dan chapter book, termasuk dalam bidang akuntansi publik dan perpajakan. Disertasi Promopenda mengangkat persoalan yang sangat relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah Indonesia. Akuntabilitas keuangan daerah selama ini sering dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan pelaporan, kelengkapan dokumen, dan pemenuhan prosedur administratif. Namun, Promopenda melihat bahwa akuntabilitas yang hanya berhenti pada aspek legalistik, administratif, belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan publik. Kekuatan utama disertasi ini terletak pada upaya Promopenda membaca akuntabilitas bukan hanya sebagai kewajiban pelaporan, melainkan sebagai praktek pertanggungjawaban moral atas amanah publik. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memiliki aktualitas yang kuat karena praktek pengelolaan keuangan daerah masih kerap berhadapan dengan masalah lemahnya transparansi, integritas, kejujuran, komitmen, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi orisinalitas gagasan, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang menarik dan bernilai akademik. Promopenda menggunakan nilai amanati sebagai perspektif analitis untuk memahami akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara lebih substantif. Nilai amanati tidak ditempatkan sekedar sebagai latar budaya masyarakat Gorontalo, tetapi diposisikan sebagai kerangka konseptual untuk membaca, menilai, dan memperkuat praktek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Nilai amanati dalam disertasi ini dijabarkan ke dalam 5 nilai utama, yaitu Mopo yang bermakna transparansi, Umotu hidup. Saya mohon maaf ini kalau agak kurang pas penyebutannya, karena ini lidah Makassar ini yang membaca istilah Gorontalo ya. Umotu hidup yang bermakna kejujuran, lialiatu yang bermakna integritas, ikilare yang bermakna komitmen, dan bubaya yang bermakna tanggung jawab. Kelima nilai tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak cukup diukur dari ketaatan pada aturan, tetapi juga harus dinilai dari kualitas moral aparatur dalam menjaga amanah publik. Berkaitan dengan hasil penelitian, disertasi ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo secara formal telah berjalan sesuai dengan regulasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun demikian, praktek tersebut masih cenderung didominasi oleh kepatuhan prosedural dan administratif. Kondisi ini menyebabkan akuntabilitas belum sepenuhnya mencerminkan amanah publik secara substantif. Temuan inti penelitian Promopenda yang pertama adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih kuat dipengaruhi oleh logika formal administratif, sehingga keberhasilan sering diukur dari kelengkapan prosedur dan dokumen, bukan semata-mata dari
kedalaman tanggung jawab moral terhadap publik. Yang kedua, integritas nilai maaf saya ulangi. Kedua, integrasi nilai mokuwalalo memperkuat dimensi transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Nilai ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi, penjelasan proses, dan akses publik terhadap pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Ketiga, nilai umoturidu mempertegas pentingnya kejujuran dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Keempat, nilai liatu memberikan dasar integritas bagi aparatur pemerintah agar kewenangan publik tidak digunakan secara menyimpang, melainkan dijalankan dengan lurus, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kelima, nilai ikilale memperkuat komitmen aparatur dalam menjalankan tanggung jawab keuangan bukan sebagai rutinitas birokrasi semata, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga secara konsisten. Keenam, nilai budaya menegaskan tanggung jawab secara administratif, sosial, moral, maupun spiritual. Ketujuh, penelitian ini menemukan BITO sebagai mekanisme kontrol sosial moral dalam menjaga amanah publik. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa pengendalian akuntabilitas tidak hanya dapat bersumber dari sistem formal dan regulasi, tetapi juga dari nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan keseluruhan capaian Promopenda, maka tim promotor memandang bahwa bobot mutu akademik disertasi ini tergolong tinggi, baik dari segi relevansi, akuntabilitas, orisinalitas, desain metodologis, kedalaman analitis, maupun kontribusinya terhadap pengembangan ilmu ekonomi, akuntansi sektor publik, tata kelola pemerintahan, dan etika publik berbasis budaya lokal. Seluruh proses telah ditempuh oleh Promopenda secara sistematis, mulai dari penyusunan proposal, seminar hasil, ujian kualifikasi, hingga penyusunan dan penyelesaian disertasi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Setelah mencermati gagasan, ketekunan, kapasitas akademik, serta kemampuan Promopenda dalam menyelesaikan disertasi ini, kami memandang bahwa Promopenda telah menunjukkan kemampuan dalam mengintegrasikan landasan teoritis, metodologis, dan empiris dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, tim promotor menyatakan bahwa disertasi Promopenda Nurjana Sulaiman layak diajukan ke hadapan sidang ujian terbuka doktor sesuai dengan tata aturan akademik yang berlaku di program pasca sarjana Universitas Ternate. Adapun keputusan mengenai kelulusan Promopenda pada sidang ujian terbuka ini sepenuhnya kami serahkan kepada keilmiahan, otoritas, dan integritas akademik para penguji dalam sidang terhormat ini. Terakhir, kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang berkenan hadir serta memberikan dukungan dan perhatian pada forum ilmiah ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Selanjutnya, atas permintaan saudari Nurjana Sulaiman, maka pada hari ini Anda akan diuji dalam ujian promosi doktor dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Nilai Amanah. Selanjutnya saya mempersilakan Sekretaris Sidang untuk membacakan SK yang bertalian dengan keabsahan ujian promosi ini. Silakan. Terima
Terima kasih Ibu Ketua. Saya akan membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 474 DST garing UN 28 12 garing KN 0104 2026 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, meninggal dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini. Nama Nurjana Sulaiman, NIM C203230-236, program studi doktoral ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu akuntansi. Judul, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Nilai Amanati. Tim pelaksana, Ketua Penguji Profesor Wahyuningsi SE MSc PhD, Sekretaris Penguji Profesor Dr. Anda Kalace Totanan MSI AK, Penguji Eksternal Dr. Niswatin SPD SE MSA, Penguji Internal Dr. Nina Yusmita Yamin SE MSI AK, Penguji Anggota Dr. Nimade Sumitra Parwati SE MSI, Penguji Anggota Dr. Selvita Paranoan SE MSI AK, Promotor Profesor Dr. Andi Matulada SE MSI AK, Ko-Promotor Dr. Fikri Karim SE MACC AK, Ko-Promotor Dr. Rahayu Indriasani SE MSA AK. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu 22 April 2026 atas nama Direktur Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa Master Engineering. Sekian atas pembacaan surat keputusan ini, saya kembalikan ke Ibu Ketua. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Kalace Totanan. Selanjutnya saya mempersilahkan Promovenda untuk mempresentasikan ringkasan disertasi dalam waktu 10 menit. Ya, langsung fokus kepada temuan dan novelty. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Wahyuningsi SEMSC PhD selaku Ketua Penguji pada hari ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Kalace Totanan MSI AK selaku Sekretaris. Yang saya hormati Ibu Dr. Niswatin SPD SMSA selaku Penguji Eksternal pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Nimade Sulitri Parwati SMSI AK selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Nina Yusmita Yamin SMSI AK selaku penguji internal pada ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Selvita Paranoan SMSI AK selaku penguji. Yang saya hormati Profesor Dr. Andi Matulada SMSI AK selaku promotor. Yang saya hormati Dr. Fikri Karim SE ACC AK selaku co-promotor. Yang saya hormati
Dr. Rahayu Indrianingsih SMSH selaku koordinator. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ihsan Gorontalo Utara yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati ketua-ketua lembaga Universitas Ihsan Gorontalo Utara yang hadir pada hari ini, Kapolri, dan serta pada tamu undangan yang hadir pada hari ini. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan secara singkat disertasi saya pada hari ini yang berjudul Akuntabilitas Keuangan Daerah dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Nilai Manati. Jadi penelitian ini pertama dilandasi atau ada kegelisahan akademik pertama, yaitu akuntabilitas keuangan daerah menjadi fondasi tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Kemudian akuntabilitas keuangan daerah di sini kerap direduksi menjadi kepatuhan prosedural dan capaian administrasi, di mana kemudian pengelolaan keuangan daerah masih menjadi isu serius. Banyak temuan BPK yang menunjukkan bahwa di tahun 2023 ditemukan kekurangan volume sekitar 165 Pemda pekerjaan. Jadi ada ketidaksesuaian antara spesifikasi proyek dan juga pemborosan anggaran. Dan itu juga bukan hanya terjadi secara keseluruhan. Hal ini juga terjadi di Gorontalo juga. Ada beberapa kasus atau fenomena yang ada di Provinsi Gorontalo di mana lemahnya pengawasan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, sehingga beberapa kasus di Gorontalo melibatkan pejabat daerah. Kemudian selanjutnya adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lapangan masih jauh dari ideal, sering berhenti pada kepatuhan atau pada formalitas atau kepatuhan administratif, sehingga belum menjadi komitmen moral secara amanah rakyat. Karena itu penguatan nilai budaya di sini diperlukan agar akuntabilitas benar-benar substantif sebagai penjaga amanah rakyat. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana makna akuntabilitas keuangan daerah dalam perspektif nilai amanati. Kemudian tujuannya adalah mengungkap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif nilai amanati. Ini adalah kerangka pikir yang saya gunakan dalam disertasi saya. Jadi idealnya di lapangan itu ada transparansi, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kemudian praktik di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan hanya ada kepatuhan administratif, kemudian formalitas prosedural, histori komunikasi, serta ada penyimpangan dan penyelewengan serta lemahnya amanah publik. Kemudian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti kita tahu bersama ada tahapan, jadi dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban juga dengan pengawasan. Kemudian nilai amanati di sini saya jadikan sebagai alat analisis yang digunakan untuk membaca dan menganalisis praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan 5 nilai. Itu ada nilai Mopo-Ulalo atau transparansi, kemudian ada nilai Uno-Tulido atau kejujuran, ada nilai Lihat-Lihato atau integritas, ada nilai Ikilala atau komitmen, dan juga ada nilai Ubaya atau tanggung jawab. Kemudian berdasarkan ini saya gunakan adalah rujukan teori dari teori keadilan atau agensi teori. Kemudian ada outcome dari penelitian ini yaitu menemukan makna akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif nilai amanati, sehingga ada rekomendasi yang disusun berdasarkan kesimpulan dan saran yang untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Selanjutnya adalah skema analisis dari penelitian saya. Jadi untuk skema analisis dari penelitian saya dengan judul akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, ini ada metode pengumpulan data, ada observasi, kemudian wawancara mendalam dan dokumentasi, serta saya gunakan
lima nilai amanat ini sebagai teknik analisis, kemudian penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan satu model, yaitu model akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif nilai amanat. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini ada 6 orang. Jadi informan ini saya pilih berdasarkan dari tupoksi dari yang misalkan di Pemda ada di bagian keuangan ada kaban keuangan, ada bina penyelenggaraan dan juga kaban anggaran yang memang berhubungan dengan keuangan daerah. Kemudian saya juga menggunakan informan dari DPRD Provinsi Gorontalo, dari Inspektorat dan juga Tokoh Adat atau budayawan. Kemudian hasil penelitian saya menunjukkan dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan. Jadi ada integrasi nilai amanati dalam proses. Dari yang pertama adalah integrasi nilai amanati dalam proses perencanaan dan penganggaran. Jadi di dalam proses perencanaan penganggaran di sini di tahap perencanaan ini kan dimulai dari RKPD, kemudian KUA PPAS, jadi dari penyusunan rencana, kemudian di tahap penganggaran ada RKPBD, kemudian APBD sampai dengan penetapan anggaran. Nah, di sini ada sistem dan prosedur, di mana ada sistemnya yaitu SIPD, kemudian ada disiplin waktu dan juga relasi dinamika. Nah, integrasi dari nilai amanati di sini dalam proses perencanaan penganggaran ada 5 nilai yang terinternalisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, yaitu dari nilai transparansi, yaitu atau maupun lalu ada nilai atau integritas, ada umutulidu atau kejujuran, komitmen atau ikhtilali, dan juga tanggung jawab atau budaya. Kemudian integrasi nilai amanati dalam proses pelaksanaan. Jadi temuan di lapangan memang kalau di dalam proses pelaksanaan ini yang terjadi ada ruang abu-abu karena ada kesepakatan deal-dealan vendor dan KPA di luar dari sistem. Kemudian nilai-nilai yang terinternalisasi di dalam proses pelaksanaan yaitu ada umutulidu, maupulalu, ikhtilali, dan juga budaya. Kemudian selanjutnya adalah integrasi nilai amanati dalam proses penatausahaan. Dalam proses penatausahaan di sini juga ada 3 nilai yang terintegrasi, yaitu ada umutulidu atau kejujuran, kemudian budaya atau tanggung jawab, dan juga liatu atau integritas. Kemudian integrasi nilai amanati dalam proses pelaporan. Dalam proses pelaporan juga ada nilai-nilai yang terintegrasi, yaitu ada nilai-nilai umutulidu, maupulalu, liatu. Ada 3 nilai dalam proses pelaporan. Kemudian dalam pertanggungjawaban ada 3 nilai, yaitu maupulalu, budaya, dan liatu. Dan terakhir dalam proses integrasi nilai amanati dalam proses pengawasan juga ada 4 nilai yang terintegrasi, yaitu liatu, umutulidu, budaya, dan maupulalu. Kemudian hasil akhir dari penelitian saya ini, saya membuat model akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif amanati seperti di gambar ini. Jadi di nilai-nilai ini yang nilai-nilai amanati ini yang menjadi landasan di setiap tahapan pengelolaan keuangan. Jadi ada 5 nilai, yaitu maupulalu, umutulidu, liatu, ikhtilali, dan juga budaya. Kemudian di setiap proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah terinternalisasi oleh para aktor di keuangan daerah, yaitu liatu, maupulalu, umutulidu, dan ikhtilali. Kemudian di pelaksanaan juga ada nilai liatu, budaya, umutulidu, maupulalu, dan ikhtilali, sehingga sampai dengan proses pengawasan. Nah, berdasarkan gambar ini saya menamai dari model akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam perspektif nilai amanati.
saya menamainya menjadi akuntabilitas usaha. Jadi akuntabilitas usaha ini namanya kalau dari Gorontalo itu artinya penjagaan. Jadi penjaga amanah. Jadi saya menamainya menjadi akuntabilitas usaha. Yang itu saja dari saya. Selanjutnya, Promovenda akan memasuki sesi ujian di mana Anda diminta untuk defense atau mempertanggungjawabkan apa yang Promovenda sudah tulis. Ya. Jadi ketentuan atau hasil dari kelulusan saudara akan sangat ditentukan dari kemampuan saudara memberikan jawaban. Promovenda akan diuji oleh 9, ya, ingat, harus saya ulang lagi, 9. Kalau satu orang kira-kira 1 jam kali 9. Saya mau baca dulu penguji ini dari bawah supaya di bawah ini tersinggung untuk segera profesor. Tim penguji terdiri dari Dr. Rahayu Indria Sari SE MSA AK, Dr. Fikri Karim SE M Accounting AK, Dr. Sermita Paranoan SE MSI AK, Dr. Nimade Suwitri Parwati SE MSI MSI. Hampir AK juga. Dr. Nina Yusnita Yamin SE MSI AK. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Dr. Miswatin SPD SE MSA. Dan para guru besar kami, Profesor Dr. Andi Matulada SE MSI AK, Profesor Dr. Kelarja Totanan MSI AK, dan saya sendiri. 9 ya? Siap? 9 kalau kali 20 pertanyaan ya hitung sendiri. Oke, kesempatan pertama saya mempersilahkan penguji eksternal Ibu Dr. Niswatin SPD SE MSA dengan waktu yang tidak saya batasi. Silakan Ibu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami muliakan Prof. Wahyuningsi Bisri sebagai Ketua Sidang Promosi hari ini, Ibu Sekretaris Sidang Prof. Kalarja Totanan, kemudian juga yang kami hormati dan muliakan Prof. Andi Matulada sebagai kopromotor yang didampingi oleh kopromotor Bapak Dr. Fikri, Ibu Dr. Rahayu Indria Sari, dan tentu yang spesial juga buat rekan saya sebagai mitra penguji internal ada Ibu Dr. Ini semuanya kandidat profesor juga ya, insyaallah dimudahkan ya. Ibu Dr. Nina Yamin, Ibu Dr. Sermita Paranoan, dan Ibu Nimade Suwitri ya. Iya, Suwitri ya. Tentu saya juga mengucapkan bahagia dan bangga atas kehadiran keluarga besar dari saudari Promovenda. Ada ibu kalau tidak salah ya? Ya, begitu bahagia didampingi ibu di sesi ujian terbuka. Ada suami, ada anak. Saya hormati pula pimpinan Universitas Ihsan ini dengan UNG ini kayak saudara kandung Pak ya. Iya. Sekedar informasi, Prof. Wahyuningsi dan Prof. Andi Matulada, ya, mantan rektor Unisan ini adalah dosen akuntansi di UNG yang paling senior, Bapak Dr. Gafar Lajoke. Dan alhamdulillah terinspirasi dari Universitas Ihsan itu anak beliau yang pertama Dr. Ihsan itu lulusnya di UNG juga. Iya. Dan beberapa kolega yang hadir di sini semua juga adalah mantan mahasiswa kami dan rekan-rekan tentunya ya. Iya. Saudari Promovenda Nurjana Sulaiman sehat ya? Iya. Insyaallah dimudahkan. Terima kasih Prof. Wahyuningsi, Prof. Andi Matulada dan semua.
saya atas nama institusi BMG sangat berbahagia dan bangga diberi kepercayaan sebagai penguji eksternal. Alhamdulillah, dan tentu saya pribadi dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kesempatan ini tentu hal yang sangat istimewa bagi saya. Tentu tidak ada yang kebetulan ya, saudari Promovenda Rutana Sulaiman. Kita kayaknya dari sisi pendidikannya hampir sejalan. Sehingga saya pada saat membaca dan mencermati apa yang Anda tulis dalam karya ilmiah ini, langsung teringat kayaknya ini adalah diri saya, gitu ya. Jadi kita punya banyak kesamaan. Cuman mungkin ranah bidangnya yang sedikit berbeda. Ya. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh pimpinan sidang, kopromotor, promotor dan seluruh penguji. Saya setelah mencermati dan menyimak dari karya tulis ilmiah ini, memandang dan menilai karya ilmiah ini adalah sangat relevan dengan kajian ilmu akuntansi di sektor publik, khususnya tentang keuangan daerah. Mengapa menurut saya relevan? Yang pertama, ini adalah tentu basicnya saudara Promovenda yang terkait dengan keuangan daerah. Berikutnya, saya juga melihat aspirasi dari keinginan saudara Promovenda ini menembus ruang batas yang tidak semua orang memikirkannya secara ilmiah. Ya, nilai Gorontalo itu ya unik, ya katanya termasuk 5 daerah adat di Indonesia. Nah, salah satunya terpikirkan oleh saudara Promovenda untuk mengintegrasikannya ke dalam ranah keuangan daerah. Ini adalah apresiasi dari saya selaku penguji eksternal. Berikutnya, saya selaku penguji yang sudah menyimak dari halaman awal hingga akhir ya, saya menemukan ada 4 keunggulan utama atau kekuatan. Sebagaimana tadi promotor Bapak Prof. Dr. Andi Matulada sudah menyampaikan secara kajian akademisnya layak, gitu ya. Yang pertama, ya, saya melihat bahwa nilai-nilai amanati yang dikembangkan dari Pomalimo 2008 ini menjadi inspirasi untuk diintegrasikan ke dalam sisi ranah keuangan daerah. Ya, sebagai lensa analisis, nanti mungkin saya akan perlu bertanyakan sekian banyak nilai budaya Gorontalo kok amanati ini menjadi pilihan ya untuk menjadi lensa analisisnya. Kekuatan yang kedua, walaupun ini kita lihat dari rumusan masalahnya hanya sebatas ingin mengeksplorasi makna keuangan daerah dalam sensitivitas local wisdom yang ada di satu wilayah Indonesia. Namun kalau dilihat daripada akhirnya tidak sebatas makna, bahkan saudari Promovenda melahirkan konsep model akuntabilitas budaya. Gitu ya kalau kita ini. Sehingga ya kayaknya rumusan masalahnya boleh dikembangkan lagi, boleh diturunkan kembali. Ternyata tidak hanya sebatas melahirkan makna baru setelah mempertimbangkan perbedaan dengan konteks Indonesia dan tentunya konteks internasional. Kekuatan ketiga, nah ini saya cerita dengan Ibu Dr. Nina Yusnita yang sama-sama kita berdua S3 dan beliau adalah pemikir sangat kritis, bukan hanya pemikirannya tapi juga secara emosional beliau ini sangat kritis, sahabat saya untuk suka dan duka. Iya. Nah, menembus multi aktor di sektor keuangan, sektor publik itu tentu tidak mudah, Ibu ya. Menelusuri pemikirannya di anggota DPR, ya, kemudian pengelola keuangan daerah, sampai kepada menelusuri pemikiran budayawan. Ini tentu tidak mudah. Ya. Proses dari saudari Promovenda ini butuh waktu untuk mensinkronkan pendapat yang berbeda itu. Nah, ini satu apresiasi dari saya. Nah, berikutnya, ya saya bangga karena ini tidak semua orang bisa menjamaknya. Tentu ini adalah keberhasilan dari promotor dan promotor. Ada Prof. Andi Matulada, ada Bapak Dr. Fikri dan Ibu Dr. Rayu Indah Sari.
satu hal yang istimewa bagi saya sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu dan semua yang saya muliakan di ruangan ini, secara substansi disertasi ini sudah tidak diragukan. Kenapa? Saya baca di kata pengantar Romawi 9 ya. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Saintek atas perolehan hibah program disertasi doktor dalam tahun 2025. Nah, kalau pengalaman saya menjadi reviewer, tentu ini hal yang luar biasa. Kenapa? Sudah lulus PDD itu, artinya uji substansi dari kelayakan kebaruan sudah tidak diragukan. Ya, ini adalah satu kriteria menurut saya bahwa ini adalah sangat relevan untuk menjadi karya terindah untuk saudari Promopinda, gitu ya. Selain bantuan dana, tentu juga ada secara emosional bahagia ya, bisa menjadi prestasi awal. Raih dengan PDD ini mengawali untuk hibah-hibah Bima berikutnya. Baik, yang saya muliakan Ketua Pimpinan Sidang, Bapak Ibu tim promotor dan uji internal, walaupun ini adalah karya ilmiah yang sudah saya jelaskan memiliki berbagai kekuatan yang patut dibanggakan oleh saudari Promopinda. Karena ini adalah karya ilmiah, tentu untuk dipublikasikan secara terbuka di sesi hari ini, ada beberapa hal yang sifatnya saya sebagai penguji eksternal ingin mengkritisi, ya, ingin mengkonfirmasi beberapa hal yang sifatnya substansi, tapi tidak teknis, walaupun nanti teknisnya ada di catatan-catatan kecil saya pada grafik ini ya. Baik, bagaimana sudah siap ya untuk beberapa pertanyaan dari saya? Tidak banyak. Kalau tadi Prof. Yunus bilang 1 jam, kayaknya 1 jam bagi saya itu sedikit. Cuma khawatir Promopinda akan sakit lagi. Iya. Terima kasih yang pertama, mohon maaf Adinda Promopinda. Saya menyimaknya Anda menggunakan paradigma atau pendekatannya interpretif ya. Sudah dicekoki oleh guru-guru kita yang ada di program IG ini dalam konteks riset kualitatif. Ada beberapa paradigma, ada beberapa pendekatan tentunya ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan dan berkonfirmasi kepada saudari Promopinda, sekian banyak pendapat dan pendekatan yang sudah banyak dilakukan dalam riset kualitatif. Misalkan ada ahli fenomenologi di sini, ya. Ada yang ahlinya kritis, ada yang ahlinya etnografi, mungkin etnometodologi dan versi ranah paradigma yang lain. Mengapa saudari Promopinda memilihnya hanya pada tataran pendekatan? Jawab. Jadi alasan saya atau kenapa dari sekian banyak paradigma saya hanya mengambil saya memilih pendekatan interpretatif. Jadi yang pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Jadi penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu memahami makna akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif amanati. Jadi paradigma interpretatif ini memandang realitas sosial ini bukan sebagai realitas yang terbentuk melalui dari pengalaman, interaksi, dan juga nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan sosial para aktor. Jadi itu alasan saya. Jadi kenapa saya memilih interpretatif? Karena memang realitas yang dikaji dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang objektif atau tunggal dan juga terukur, melainkan realitas sosial yang dibangun melalui pengalaman seperti itu. Tadi dijelaskan bahwa sisi objektifnya ya punya syarat normatif bahwa riset ini menggunakan pendekatan interpretatif. Kalau dari sisi metodologi, memilih nilai amanati menjadi data analisisnya ya, atau menjadi visual analisisnya ini, apa konsekuensi dari sisi metodologisnya? Baik, terima kasih Bu izin menjawab. Jadi alasan saya menggunakan nilai amanati di sini menjadi alat analisis. Jadi kan di
nilai-nilai amanati ini ada 5 nilai, ada lalu atau transparansi, kemudian ada nilai ridho atau kejujuran, ada nilai diam-diamku atau integritas, kemudian ada nilai ikhlaq atau komitmen, dan juga ada nilai budaya atau tanggung jawab. Saya menggunakan nilai amanat ini sebagai pisau analisis karena memang di dalam penelitian ini bukan hanya sekedar metodologis, juga saya gunakan sebagai alat analisis karena memang saya memilih nilai amanati dipilih sebagai pisau alat analisis karena mampu menembus keterbatasan pendekatan administratif yang menghadirkan akuntabilitas itu sebagai amanat kami. Iya, dan bisa dijelaskan bukti empirisnya bahwa konsekuensi itu benar-benar melahirkan makna baru. Jadi untuk bukti empirisnya menghadirkan makna baru yang seperti sudah saya jelaskan tadi, dari 5 nilai ini sebagai alat analisis, kemudian dia melahirkan makna baru. Di makna ini yaitu model akuntabilitas kemampuan daerah yang saya namai jadi akuntabilitas bidang. Akuntabilitas bidang itu konsekuensi dari temuan ya? Iya. Kalau demikian, dari model yang ada di halaman 313 ya, model itu, kalau kita relevansikan dengan rumusan masalahnya, apakah memang sudah itu ending dari rumusan masalahnya? Iya. Nah ini malah sebenarnya apa yang dijabarkan ini dia melampaui ya. Kalau misalkan cukup membataskan diri pada bagaimana makna akuntabilitas keuangan di daerah, nilai amanati hanya sebatas menemukan makna baru. Tapi tidak saya temukan di sertifikasi ini malah beyond ya, ini melampaui. Yang Anda tanya satu, tapi Anda melahirkan 2. Contohnya apa? Ada namanya bahkan ini akuntabilitas usaha. Ya, ini sebenarnya malah konsep yang ditemukan lebih dari hanya sekedar makna. Iya, kenapa demikian? Mohon maaf, saya memberikan pertimbangan ilmiahnya. Kalau sekedar makna, tentu akan ada aliran-aliran listrik untuk memantik kita. Setidak-tidaknya listrik itu lebih kuat, maksud saya begitu ya. Nah, tapi di disertasi ini menemukan setelah makna ada konsep yang dilahirkan begitu unik ya, dan tentu proses analisis ini tidak mudah. Walaupun riset ini pendekatannya interpretif, kayaknya perenungan si peneliti ini luar biasa, terutama yang maksud saya peneliti adalah Prof. Menda ya. Sampai kok melahirkan konsep ini tidak sebatas hanya makna, tapi malah melahirkan pengembangan model. Ini malah menghasilkan model dalam konsep akuntabilitas keuangan daerah. Nah, ini sebenarnya masih bisa dikembangkan walaupun di sesi akhir saya sudah menemukan Dudaha itu secara filosofi, ontologinya mengenal dengan 5 nilai aman itu ya, itu kalau nggak salah ya. Kemudian mengenal dari sisi epistemologinya dijabarkan dari proses perencanaan hingga tahapan yang ke-6, pengawasan keuangan daerah. Kemudian kenal juga dalam sisi aksiologinya. Tapi maaf, sebesar model ini hanya sebatas konsep aja. Saya tidak melihatnya dari sisi pecahan-pecahan dimensi dari tiap nilai-nilai itu menjadi indikator yang lebih operasional. Bukan begitu, Saudara Prof. Menda? Iya. Berarti nilai dimensi dengan indikatornya belum ada ya? Oke, baik. Berikutnya, saya lanjutkan kembali. Pengalaman kalau saya bukan ahli riset keuangan daerah, cuman berusaha menarik keuangan daerah itu dalam perspektif yang sederhana dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal orang Gorontalo. Ada beberapa tulisan yang sempat saya cobakan, itu ada tataran interpretif juga. Nah, saya ini membayangkan Saudari Prof. Menda, konteks keuangan daerah ini sekarang ini lagi banyak menjadi cerminan ketidakpercayaan publik terhadap pimpinan daerah. Contoh,
yang terbaru ada operasi tangkap tangan oleh KPK. Itu kan ada tiap bulan ada berita. Nah, berarti ada cerminan saudari Wondana itu bahwa praktik-praktik mulai dari perencanaan sampai pengawasan di Indonesia itu lemah, termasuk di Gorontalo. Kan begitu ya? Walaupun lemah, tapi sisi politik dan kekuasaan itu luar biasa. Coba sampai anggaran itu terrealisasi itu banyak kepentingan politik. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah bisa memastikan cukup kuat bahwa nilai-nilai nilai-nilai amanati yang kalian ditembuskan menjadi konsep model akuntabilitas usaha ini mampu enggak? Mampu enggak untuk menembus yang tadi itu? Gimana? Apa yang bisa dijelaskan oleh saudari Wondana? Menjawab dari pertanyaan Ibu, apakah nilai-nilai amanati ini mampu menembus atau mampu menjawab dari beberapa kasus Ibu. Jadi kalau kita melihat penelitian saya, kalau dari kita tadi berdasarkan secara ontologi, memang penelitian ini memandang bahwa akuntabilitas ini bukan hanya sekedar realitas administratif atau hanya berdasarkan kepatuhan formal, yaitu laporan, kemudian aturan maupun prosedur. Kemudian tetapi kita melihat bahwa realitas sosial dalam sosial budaya yang hidup dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Kemudian dari secara epistemologi kita dilihat bahwa pengetahuan atau diperoleh melalui pemaknaan para aktor. Jadi kita melihat pemaknaan dari para aktor, yaitu pengelola keuangan dalam hal ini auditor, DPRD, kemudian tokoh adat dan juga pengelola keuangan, sehingga dan secara aksiologi penelitian ini berpihak pada penguatan akuntabilitas yang etis, bermoral dan juga berorientasi. Itu kalau misalkan naik dari segi ontologi ya, dan juga aksiologi. Jadi menurut saya mampu. Ya, berarti kontribusi praktisnya untuk ke arah sana ya, perbaikan dengan keuangan daerah. Tadi dapatnya kan ini model akuntabilitas budaya. Ya. Budaya ini kan kontekstualnya sangat lokal wisdom punyanya orang Gorontalo. Bagaimana saudari Promopinda? Kalau nilai-nilai ini bisa dipakai enggak dalam konteks luar Indonesia? Nilai-nilai ini dalam konteks lokal itu lokal wisdom, tapi makna dari nilai-nilai ini bisa digunakan secara universal. Misalkan contoh transparansi. Nah, transparansi itu kan bisa digunakan nilai-nilainya secara universal. Kelima nilai-nilai ini kan ada transparansi salah satunya. Jadi semua nilai ini bisa digunakan secara universal. Namanya dari segi lokal wisdom saja. Terima kasih banyak Ibu Dr. Miswati SPD SMSA ya. Pertanyaannya sangat mencerahkan dan memberikan wawasan baru ya bagi kita semua. Sudah masuk? Selanjutnya saya mempersilakan Ibu Dr. Nina Yusdita Yamin SD MSI AK. Silakan Bu, 2 pertanyaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat kepada Wondana Nurjana Sulaiman yang sudah fight, sudah sampai pada tahap ini. Terakhir maju ke tahap ini, kita sempat diskusi, saya sempat melakukan saja dengan Dr. Miswati. Sehingga kita ini dalam kualitatif semuanya itu punya makna, termasuk diantaranya warna, bentuk. Saya sampai bilang, mana logo pemerintah daerahnya? Kenapa tidak disesuaikan saja supaya konteksnya itu masuk? Saya lihat, saya tengok, oh iya sudah. Terus kemudian warna, saya bilang ini dikasih warna ini apa artinya, gitu kan? Pertanyaannya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya Bu Dr. Miswati,
bilang dari semuanya ini warna apa sebenarnya kadang-kadang, warna apa yang paling betul, nilai apa yang paling kemudian menjadi irisan di semuanya. Nah, kalau kita lihat dari sisi warna, mungkin saya pikir, saya kalau lihat berarti ada warna ungu yang mendominasi. Saya sempat singgung waktu itu ya sama Prof. Eda, tahu itu artinya warna ungu. Kita selalu mengasosiasikan ungu dengan janda kan. Padahal saya bilang sama ini, coba searching. Warna ungu itu warna terakhir di warna pelangi. Nampak ya, warna ungu terang. Apa artinya? Dia lekang, tidak lekang oleh waktu. Saya ingat pernah Prof. Wahyuningsi bilang, kalau undang-undang itu gampang diganti, yang tidak lekang oleh waktu itu cuma cinta. Nah, sama ya. Nah, warna ungu itu punya, secara filosofi itu punya arti yang kuat, yang punya. Jadi dia banyak, panjang waktunya, lama, gitu kan? Forever. Nah, itu sehingga saya bilang, ya, itu mungkin dalam konteks menjadi ini yang warnanya apa, yang menjadi irisan di semuanya sehingga dia mencerminkan itu. Nah, karena dibatasi, tapi saya yakin kita sudah banyak melakukan diskusi terkait dengan riset yang dilakukan oleh Prof. Ida. Saya mungkin juga tadi di ruang sini, Bu Dr. Nis bilang, kita lihat ini apa warnanya. Tentu kami punya berbeda-beda karena UNIS ini Prof. Kalarsi ini orang afirmasi, saya bilang interpretif, jadi dilihat dengan damai. Kalau saya tidak kan, saya berlawanan. Saya selalu melihat ada sesuatu di balik ini, ada kuasa ini, ada maunya ini, no freelance. Tidak ada makan siang gratis, jadi selalu menjaganya itu, selalu mengkritisi ini. Jadi saya tahu kalau saya lain-lain gitu. Mungkin terus kemudian muncul Bu Zelmita, Bu Dr. Nis bilang, ini coba kita tanya ini orang yang ada nilai-nilai budayanya, etnografi. Nah, di sini dalam konteks ini saya sangat mengapresiasi dengan apa yang telah dilakukan Peda. Menurut saya ini Prof. Peda ini termasuk orang low profile menurut saya. Low profile karena hanya mengatakan bahwa saya hanya mau lihat ini, tapi bisa melakukan lebih. Sepertinya ini mungkin dari arahan juga dari tim promotornya, apalagi keduanya kan sangat low profile. Padahal dapat hibah. Nah, tapi ini sekedar informasi, mungkin promotornya adalah Prof. Nanti atau ada, tapi ketua hibahnya itu adalah Dr. Han. Nah itu di situ. Nah, saya lihat di sini ada Bito, kemudian ada Amanati. Nah, Bito ini Prof. Eda mengatakan adalah sebagai mekanisme kontrol. Tentu kontrol ini kita tidak pahami atau maknai sebatas dia pengawasan yang di akhir. Yang ini kemudian juga dikritisi bahwa supaya jangan selalu hanya muncul OTT. OTT ini tindakan terakhir. Tapi ketika pengendalian maka dia harus hadir di setiap proses itu. Apa artinya siklus pengelolaan keuangan itulah dalam itu bagian itu masuk semua, sehingga tidak apa-apa sedikit OTT, sedikit OTT hanya tambah ya. Tapi mitigasi itu sudah bisa dilakukan di setiap proses itu. Nah, saya supaya ini tidak terlalu mengawang-awang menurut saya, dalam perspektif, dalam pandangan Prof. Eda ini, bagaimana ini kemudian bisa diturunkan supaya tidak dalam bentuk awang-awang menurut saya. Bagaimana ini bisa ditarik membumi itu supaya dalam konteks aksiologi atau implementasinya para pengelola keuangan tuh langsung tahu gitu, supaya tidak disuruh berpikir lagi. Nah itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga disinggung oleh Ibu Dr. Niswati bahwa ini bisa tidak digeneralkan dalam konteks penelitian kualitatif. Memang tidak ditujukan untuk itu, tapi kita harap punya kontribusi secara global ya. Nah,
saya mungkin dari sisi ini saya ingin tanyakan apa kelemahannya menurut Promopinda, apa kelemahannya nilai-nilai ini sehingga masih tetap bisa menjadi celah. Itu yang buat aku. Terima kasih. Saya menjawab tadi pertama terkait informasi yang dari untuk tadi ya tiba-tiba gitu. Jadi berdasarkan penelitian saya, jadi itu ibu dalam atau di Provinsi Gorontalo dikenal dengan karma adat atau mekanisme kontrol sosial. Jadi Bito ini dia berfungsi di sini sebagai mekanisme kontrol bagi para pelaku keuangan daerah. Jadi Bito ini kalau di Gorontalo itu lebih dipahami bahwa ketika kita melakukan kesalahan, bahwa kesalahan itu bukan hanya akan terjadi pada diri kita sendiri, tapi itu akan berimbas juga kepada keluarga kita. Jadi ketika para aktor keuangan ini memahami bahwa selain dari nilai-nilai amanati ada Bito, ketika Bito ini yang menaungi bahwa mereka sadar bahwa ketika misalkan melakukan perbuatan yang tidak baik, itu juga bukan hanya dia sendiri tapi ke keluarga itu. Kemudian yang kedua dari sisi kelemahan yang menjadi kelemahan dalam nilai-nilai amanati, berdasarkan dari temuan di lapangan, memang sebenarnya nilai-nilai amanati ini sudah terinternalisasi, tapi di para aktor itu belum memahami secara umum bahwa oh ternyata nilai-nilai amanati itu seperti ini. Jadi belum terinternalisasi secara umum. Bagaimana kemudian itu sebagai mekanisme kontrol, mungkin dalam konteks ini mungkin ada yang nanti dalam bentuk sanksi atau punishment ya, karena kadang-kadang ini kesadaran ini harus dipaksakan. Terima kasih Dok. Selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Dr. Nimade Switri Parawati SDMS. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat kepada Promopinda Saudari Jana Sulaiman sudah sampai tahap akhir ya. Mungkin dari tadi juga sudah disinggung ya. Namun saya ingin menanyakan pernyataan dari Promopinda yang akan lagi ya, di mana di tulisan saudari ini ya, itu menyebutkan bahwa nilai amanati itu merupakan konstruksi budaya yang syarat dengan makna normatif. Nah, di sini bagaimana saudari itu dapat memastikan bahwa penggunaan nilai lokal tersebut itu tidak akan menimbulkan bias interpretasi ya, dalam menilai akuntabilitas keuangan daerah, terutama ketika dihadapkan pada standar akuntabilitas publik yang bersifat universal. Silakan. Jadi nilai amanati di sini Bu saya gunakan bukan untuk menggeser aturan yang sudah berlaku yang sudah dilakukan oleh para aktor, tetapi nilai amanati di sini saya gunakan untuk ditambahkan di sini yang menaungi atau nilai dasarnya adalah nilai amanati seperti ini. Jadi dia bukan untuk menggeser aturan yang sudah ada, tapi sebagai membentengi bahwa di setiap tahapan keuangan daerah ini dibentengi oleh nilai amanati seperti itu, tidak untuk menggeser aturan. Terima kasih Ibu Dr. Nimade. Selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Dr. Selvita Paramuan SE MSD. Silakan Ibu. Selamat pagi
Bapak Ibu, selamat Bujana. Saya sudah dipesan satu pertanyaan terbaik. Wah, saya sudah pikir-pikir ini harus yang terbaik berarti yang saya tanyakan. Yang paling bomba. Iya, sejak awal kita banyak berdiskusi terkait dengan ide penelitian dari Promopinda. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan. Saya melihat bahwa ada usaha dari Promopinda untuk membuat negeri ini menjadi negeri yang lebih baik, dengan harapan bahwa nilai amanati ini kemudian terinternalisasi di dalam diri aktor-aktor yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah, kita tahu bersama bahwa pengelolaan keuangan daerah itu berkembang dengan sangat baik dan sangat cepat. Ada usaha terus-menerus untuk meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah itu. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan berkembangnya ke arah digitalisasi, dengan begitu banyak sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah, dengan adanya beberapa regulasi yang kemudian mengatur tentang hal-hal tersebut. Nah, harapan dari adanya regulasi-regulasi ini, Permendagri terkait dengan SIPD dan seterusnya, harapannya adalah akuntabilitas. Tapi apa dayanya jika ini hanya proses yang berpindah dari manual kemudian ke monitor, gitu ya. Nah, usaha yang dilakukan oleh Saudara Nurjana adalah kemudian menginternalisasikan, harapannya adalah menginternalisasikan nilai amanati ini bagi aktor-aktor pengelolaan keuangan daerah, supaya ini tidak sekedar jadi jargon, gitu ya, tapi betul-betul dijiwai. Secara teknis, apa strategi yang mungkin Saudara Nurjana tawarkan kepada pemerintah daerah Gorontalo atau pemerintah provinsi Gorontalo untuk kemudian nilai amanati ini tidak hanya menjadi sebuah nilai yang tertera di atas disertasi Saudara, yang kemudian dijiwai oleh seluruh aktor pengelola keuangan daerah, yang harapannya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo itu semakin lebih baik. Silakan. Jadi salah satu menjadi harapan saya bagaimana nilai-nilai amanati ini digunakan. Jadi bisa digunakan sebagai kode etik. Kemarin waktu wawancara sempat wawancara dengan ketua DPRD, beliau bahwa sebenarnya nilai-nilai ini bagus ketika para aktor memaknainya dengan baik, sehingga menurut beliau ini layak dijadikan sebagai kode etik yang nanti akan bisa diusulkan bahwa nilai amanat ini akan menjadi kode etik. Itu yang menjadi harapan. Hanya menjadi jargon, tetapi kemudian benar-benar dijiwai oleh seluruh aktor pengelola keuangan daerah di provinsi. Selamat Bujana, cukup dari saya, Prof. Terima kasih. Ibu Dr. Selita. Selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Profesor Dr. Clarce Totanan MSGA. Silakan, Prof. Terima kasih Bu Prof. Selamatnya Nurjana sudah sampai di tahap yang sangat menyenangkan seharusnya. Jadi seharusnya jangan menegangkan, tapi seharusnya situasi ini adalah situasi yang sangat menyenangkan bagi Promopinda dan juga bagi seluruh keluarga besar. Karena di isi kita ini secara pribadi juga, katanya kalau perlu tidak ada pertanyaan dari saya, tapi kan tidak enak kalau tidak bertanya ya. Jadi pertanyaan saya simpel saja, apakah nilai amanati ini difokuskan pada produk, dalam hal ini produk keuangan,
atau pada orang yang menghasilkan produk? Terima kasih. Silakan Prof, izin menjawab. Jadi nilai amanati ini ini untuk para aktornya yang menjiwai. Jadi di aktornya Prof. Jadi jiwa yang melaksanakan dari nilai amanati itu. Jadi para aktornya. Jadi para aktor itu harus menjiwai dari nilai. Banyak Ibu Profesor Dr. Raja. Selanjutnya ke promotor yang saat ini menjadi penguji, ya. Sebelum kepada gong, ya, Prof. Andi, saya mempersilahkan dari yang paling imut-imut dulu, Ibu Dr. Rahayu Indriasari, SE MSA AK. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Prof. Bayu Fungsi. Selamat Nurjana ya. Kita berinteraksi lebih tidak sampai setahun. Iya, kita berapa kali diskusi, saya tahu bagaimana semangatnya Nurjana yang kalau saya mendengar bahwa selama ini Promopinda melakukan penelitian selalu dalam paradigma kuantitatif. Hari ini di sini berani untuk melakukan dengan paradigma yang mungkin belum tentu orang bisa menerima semuanya. Ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa penelitian di bidang atau dalam konteks yang melibatkan kebiasaan atau budaya itu memang selalu menarik perhatian kita, dan itu sudah menjadi ranah di penelitian-penelitian dengan ilmu-ilmu yang di luar akuntansi. Itu memang sangat menarik, sehingga hasil yang mungkin didapat oleh peneliti yang dalam hal ini Promopinda itu pasti akan menarik juga, itu maksudnya ya. Namun saya yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap penelitian itu mempunyai keterbatasan, ya, seperti yang disampaikan oleh penguji eksternal tadi, Ibu Dr. Miswati, baik dalam penelitian dengan paradigma kuantitatif maupun dalam paradigma kualitatif. Kalau di paradigma kualitatif mungkin kekurangan akan disampaikan dengan standar error, maka dalam penelitian kualitatif seyogianya peneliti atau Promopinda itu menyampaikan keterbatasan penelitian. Itu menandakan bahwa penelitian ini belum sempurna, belum selesai, ya. Mungkin setelah ini ada usaha yang harus dilakukan oleh saudara Promopinda untuk melanjutkan apa yang menjadi kegelisahan ini. Di disertasi ini saya belum menemukan itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan, ya, bahwa setiap penelitian itu memiliki keterbatasan. Ya, keterbatasan itu harus disampaikan sehingga itu menjadi ruang untuk peneliti-peneliti selanjutnya dan termasuk Promopinda sendiri untuk melanjutkan penelitian. Ya, saya kira itu saja, Prof. Terima kasih. Bayu Indriasari, sangat singkat ya. Selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Dr. Fikri Karim, SE Master of Accounting AK. Silakan. Terima kasih, Prof. Saudara Promopinda, bukan pertanyaan, tapi saya ingin Promopinda bisa menyetujui atau bisa tidak setuju dengan apa yang akan saya sampaikan. Kalau tidak setuju, mengapa dan bagaimana? Nah, di luar tugas saya sebagai co-promotor, ada nilai dasar yang saya anggap eksis di dunia katakanlah pendidikan. Kalau berbicara tentang nilai budaya lokal, sebenarnya hampir tidak ada dampaknya.
sedalam apapun kita meneliti, seluas apapun kita bereksplorasi, tapi hasilnya itu tidak akan banyak bermanfaat buat kemajuan akuntabilitas keuangan daerah. Karena kalau bicara tentang kultur, ya kita di masyarakat Asia ini kan sangat konteks. Jadi ya mungkin itu dulu ada di leluhur kita, di leluhur dulu, tapi itu tidak terelaborasi sampai atau menurun gitu kan, generasi sampai jadi ya tidak pernah terinternalisasi budaya itu, kultur itu. Menurut Ibu Nurjana, bagaimana Pak saya? Kalau dikatakan itu betul, apa langkah seharusnya yang dilakukan oleh para penjaga kultur ini? Masing-masing daerah itu kan ada penjaga kultur ini. Saya pernah diskusi juga dengan budayawan. Beliau mengatakan bahwa susah sekali untuk nilai-nilai budaya ini misalkan di dalam para aktor itu, misalkan di pemerintahan. Jadi budayawan mengatakan bahwa banyak memang nilai-nilai budaya Gorontalo ini, tapi memang sudah sangat menipis begitu, tidak lagi dijalankan oleh para aktor. Jadi sudah mulai redup nilai itu sendiri. Bagaimana harapannya? Salah satu juga tawaran yang ditawarkan selain kode etik adalah memasukkan nilai-nilai budaya itu di dalam pelatihan, misalkan di tim atau pelatihan-pelatihan yang ada di aparatur negara. Jadi bisa diselipkan materi tentang nilai-nilai budaya. Gongnya, saya mempersilahkan Ketua Tim Promotor Bapak Profesor Dr. Andi Matulada SD MSIAK. Silakan Bu. Terima kasih Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasanya kalau sudah promotor itu sudah agak dekat ya. Saya ada informasi awal bahwa saya ini masih punya utang di Gorontalo ya. Artinya dari sekian banyak anak bimbingan saya ini 2 orang belum tuntas. Dr. Parmi sudah selesai, Ibu Dr. Rafiga sudah selesai, kemudian insya Allah hari ini Ibu Dr. Nurjana. Satu lagi Ibu Rahma ya. Tapi Ibu Rahma ini saya tidak terlalu khawatir, karena insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama dia juga sudah bisa promosi. Tapi ada satu orang yang sedikit mengganggu dan menggelisahkan saya. Apakah hutang ini bisa saya tebus atau tidak? Ibu Agustin, mudah-mudahan beliau sehat ya, dan masih memiliki motivasi yang menggebu-gebu sehingga saya bisa terbebas dari segenap hutang-hutang itu. So, ya, tapi saya kira dokter-dokter sebelumnya ini kan bisa mengingatkan ya, so, bahwa janganlah Pak Andi Matulada itu disuruh hutang selamanya gitu, supaya jangan menanggung kegelisahan. Oke,
Saudari Purwobeda, saya juga ingin sedikit berkomentar ya, sekalipun komentar ini. Saya itu menangkap satu statement singkat di kesimpulan disertasi Prof. Venda. Statement singkat itu bunyinya begini: setiap 1 rupiah anggaran itu harus dikelola secara bertanggung jawab kepada rakyat, dan dikelola ini harus secara serius. Ini menarik ini statement ini ya. Setiap 1 rupiah anggaran itu harus dikelola sesuai amanah rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara serius. Ini sangat relevan dengan konsep value for money ya. Konsep value for money itu memberikan penegasan bahwa kita harus menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Tetapi ada makna di balik itu yang sangat substansial, bahwa setiap 1 rupiah yang bersumber dari uang rakyat itu, ketika harus kita manfaatkan, maka harus jelas kedudukannya itu makna yang tersirat secara filosofis di konsep value for money. Nah, sekarang begini, Prof. Venda. Saya terkadang tidak pede kalau tidak bicara data. Ya. Makanya kemarin juga waktu Ibu Dr. Rafika kemarin itu belum ada embel-embel dokter, hari ini kok kayak habis semuanya sudah ya. Ya, Ibu Dr. Rafika ujian, saya juga mengungkap fakta ini ya, bahwa apakah misalnya uang rakyat ini dari hasil pembayaran pajak dan retribusi itu sudah terkelola secara baik? Jangan-jangan itu masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Dan ternyata memang hari Rabu lalu terlalu lama, kira-kira lebih seminggu, saya membedah LKPJ salah satu kabupaten di Sulawesi Barat ya. Saya menemukan fakta di sana bahwa masih terjadi low capital expenditure program, masih terjadi belanja modal ya bersentuhan dengan infrastruktur dan investasi pembangunan itu sangat rendah. Ini fakta. Apakah misalnya fenomena ini sama dengan pemerintah daerah yang lain? Sepertinya sama. Sekalipun saya tidak menelusuri sejauh itu, tetapi dari beberapa yang saya bedah LKPJ-nya itu, biaya operasional ini masih sangat dominan. Dan jangan lupa bahwa kenapa kemudian biaya operasional ini sangat tinggi, karena di sana ruang bermain yang paling empuk gitu ya. Ya di sanalah ruang yang paling empuk kita memainkan uang rakyat ini, kira-kira begitu. Jadi 69% itu biaya operasional, kemudian
biaya belanja modal itu hanya 18%, padahal dipersyaratkan itu antara 25 sampai 30% dari total APBD. Ini kan sungguh luar biasa ya. Makanya kemarin saya angkat juga itu masalah anggaran stunting itu. Anggaran stunting itu struktur belanjanya itu 65% itu belanja operasional, 20% itu belanja pendukung, dan hanya 15% intervensi langsung untuk mereduksi angka stunting. Itu kan masih banyak kan? 15% sangat kecil. Kalau kita bicara MBG hari ini sama, 15.000 per porsi, 5.000 itu operasional, 10.000 fasilitas. Berarti yang intervensi langsung ke makanan MBG-nya itu hanya sekitar 8.000 sampai 9.000. Makanya kenapa banyak keracunan, ya mungkin karena input bahan bakunya yang sudah tidak maksimal kualitasnya. Jadi persoalan benang kusut ini di Republik Anda ini ya, terkait dengan masalah akuntabilitas pengelolaan anggaran ini. Nah, pertanyaan besarnya itu kan apa kira-kira kontribusi riset Anda ini mampu membenahi benang kusut ini dengan pertanyaan besar ini. Nah, maka jawabannya itu adalah, hanya saya pertanyaan tidak jawab sendiri ya. Jadi dari pertanyaan besar itu tentu kita harus menjawabnya bahwa oke lah, prinsip moralitas itu, nilai moralitas penting, ya penting sebagai aspek internal, tetapi eksternal juga harus diperhatikan. Artinya bahwa di samping memperhatikan prinsip-prinsip nilai moralitas itu, ada satu poin yang penting bahwa harus diintegrasikan dengan aspek eksternal. Artinya bahwa harus berani mengeluarkan satu kebijakan yang tegas dengan penerapan prinsip-prinsip law penegakan hukumnya, law enforcement, penegakan hukum yang kuat, sehingga ketika ini dipadukan, diintegrasikan, moralitas mungkin, kebijakan tegas, law enforcement diperhatikan. Jadi maksudnya jangan dibiarkan sendiri moralitas ini, dia harus berdampingan dengan itu. Maka inilah kira-kira yang bisa sedikit lebih menggigit ya, untuk memperbaiki benang kusut ini. Kira-kira begitu ya. Bagaimana lagi itu kemudian Nurjan Maramu di dalam sebuah rekomendasi kemudahan ketika orang baca semua orang tersadar bahwa sebenarnya ini yang harus kita kerjakan secara komprehensif. Saya kira itu ya yang saya akan tapi kalau atas pencerahan sekaligus mencerahkan ya, terutama kepada saya dan kita semua. Masih belum silakan, sudah minum? Belum dikasih kesempatan. Karena saya harus memberikan nilai, maka satu pertanyaan dari saya, Nurjana, dengan bahasa awam saja ya. Kalau bahasa ilmiahnya itu generalisasi dan seterusnya, tapi saya pakai bahasa awam saja. Ini kan meneliti nilai amanati ini kan
pakai bahasa daerah ya, untuk para aktor pengelola keuangan. Mopo mulalo, pomo tulido. Nah, sedangkan saya ngomong eja aja itu sudah mendok Jawa, mau lebih gitu ya. Apalagi tadi Prof juga kan Makassar. Pertanyaan saya, di sana kan banyak suku, gitu kan? Apakah mereka menjiwai? Nah, sedangkan mau mengeja saja saya susah. Bagaimana saya mau menjiwai? Gak masuk gitu loh. Ya. Jadi apakah ada perbedaan gitu? Meskipun belum diuji, tapi paling nggak dari pengamatan atau observasi. Apakah yang orang asli Gorontalo 100%? Sekarang ini kan banyak orang Indonesia Raya, mamanya Gorontalo, papanya apa sudah campur aduk nih. Apakah ada yang asli Gorontalo 100% gitu murni? Kayak Mas yang murni? Itu ada bedanya dengan orang-orang yang pendatang. Apalagi nanti banyak orang bule, orang Cina, orang asing. Menjiwainya ini gimana pakai bahasa daerah ini? Gitu ya. Coba bisa dikomentar. Makasih Prof. Jadi terkait dengan apakah nilai amanan ini dijiwai di Provinsi Gorontalo. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa sebagian dari orang-orang itu belum menjiwai atau nilai-nilai ini belum sepenuhnya terinternalisasi. Jadi belum sepenuhnya menjiwai bahwa nilai-nilai amanat ini sebenarnya ada, ataupun nilai-nilai amanat ini sebenarnya sudah mereka lakukan secara setiap hari seperti itu, tapi mereka tidak sadar atau belum paham bahwa oh ternyata yang kita lakukan ini adalah bagian juga dari nilai-nilai amanat. Jadi menurut saya sebagian sudah dijiwai. Antar suku gitu ya. Jadi peluang besar ke depan. Semuanya sudah bertanya. Berikan kesempatan kami untuk memberikan nilai. Skor sidang saya skor 1 menit saja. Duduk sebentar terus berdiri lagi. Sidang saya skor 1 menit. Silakan saya meredam kembali. Skor sidang saya cabut kembali. Ya, silakan berdiri kembali. Sudah siap menukarkan hasilnya? Ada riwayat jantung? Setelah melakukan rapat tilat, tim penguji ujian promosi Dr. Promovenda Nurjana Sulaiman mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi 3,94. Selanjutnya, disertasi sebagai karya tulis dan memperhatikan penampilan saudari tadi, secara keseluruhan diberikan nilai 87,47 atau setara dengan nilai A. Sehingga secara keseluruhan IPK saudari adalah 3,98. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai Dr. Nurjana Sulaiman dan dinyatakan lulus dengan predikat yudisium cum laude atau pujian. Silakan pertanyaan. Berdiri di depan sini, ya di tengah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dan Bapak Ibu hadirin. Kita akan langsung melantik saudari Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik saudari Nurjana Sulaiman menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu akuntansi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan untuk ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Selamat kepada
Dr. Nurjana Sulaiman. Jadi saya pertama kali secara resmi memanggil dokter ya. Ya, selamat kami ucapkan ya. Silakan untuk berjabat tangan mulai dari Ibu Pengacara Eksternal. Silakan kembali. Alhamdulillah, selanjutnya sebelum saya tutup, saya mempersilahkan kepada Dr. Nurjana Sulaiman untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang sampai dengan hari ini atas segala kemurahannya, atas segala kemudahan yang diberikan sama saya sampai dengan hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada keluarga saya yang mendukung saya, kepada suami saya dan juga anak saya yang menjadi support system saya yang banyak membantu saya, memberikan dukungan untuk bisa saya sampai kuliah di sini, yang juga selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk saya tetap lanjut kuliah meskipun suami saya belum mau melanjutkan kuliah. Jadi didahulukan saya, kemudian beliau. Jadi kata suami saya, Bun dulu yang lanjut kuliah S3, nanti setelah Bun selesai S3 baru itu ayah lanjut untuk S2. Jadi saya punya hutang lagi sama suami saya untuk setelah selesai suami saya untuk lanjut ke S2. Kemudian kepada orang tua saya, mami yang terus mendoakan saya sampai dengan hari ini, yang tidak pernah putus doanya, kepada ayah saya juga meskipun tidak bersama-sama di sini. Kemudian kepada saudara-saudara saya juga terima kasih banyak, kepada kakak saya, adik saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemuji eksternal Ibu Miswati, meskipun secara singkat kita bertemu tapi sudah sangat begitu dekat. Terima kasih Bu, sudah jauh-jauh dari Gorontalo ke sini naik bis untuk datang di ujian saya. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada Ibu Dr. Nina yang sudah banyak juga membantu saya memberikan ini untuk disertasi saya. Meskipun di awal Ibu terus terang saya takut sekali dengan uji sama Ibu. Waktu Ibu Ayu tawarkan Ibu Nina saja penguji eksternalnya, saya tidak mau Ibu karena saya takut sama Ibu. Akhirnya yang saya takutkan jadi penguji saya. Begitu. Kata Ibu Ayu, tidak usah takut, Ibu Nina baik. Kemudian terima kasih Bu Selmita sudah banyak membantu kami teman-teman dari Gorontalo dari awal perkuliahan Bu. Terus terang mungkin cerita saya sama seperti Ibu Tika. Jadi di awal itu saya sempat menangis kenapa saya bukan jadi anak bimbingannya Ibu, karena dulu ini sudah mulai diarahkan dari waktu masih mata kuliahnya Ibu. Sudah dari situ saya sudah mulai mengambil judul ini untuk penelitian kualitatif. Jadi saya merasa pada waktu kayaknya bisa sama Ibu Selmita karena banyak penelitian beliau tentang akuntabilitas. Tapi ketika pembagian dari prodi katanya cuma satu bisa dari Ibu Selmita dan saya tidak dapat seperti itu. Kemudian karena tidak dapat saya mengajukan untuk jadi oponennya seperti itu. Terima kasih Bu, banyak sudah banyak membantu kami dari Gorontalo. Kemudian terima kasih kepada Prof. Race sama Prof. Saya juga takut sekali sama Prof. Diikuti sama Prof dan juga Ibu Nina.
pada saat keluar SK pengujian di ujian tertutup jadi ketua sidang saya adalah Prof. Itu pun saya WA sama Ibu Ayu, Ibu saya takut semua Prof. Kang Aceh dan juga sama Ibu Dina. Ibu Ayu bilang tidak apa-apa, Bismillah. Makasih Prof sudah banyak juga memberikan saran dan juga ide pada saya. Terima kasih Prof Ayu. Dari awal kami di sini juga kelas kerja sama Gorontalo, Prof yang datang di Gorontalo yang bawa kami sampai di sini. Terima kasih sampai dengan saat ini. Dari kami 19 orang sudah 6 orang yang sudah selesai, Prof. Terima kasih banyak. Masih ada teman-teman lain yang belum selesai. Kemudian terima kasih banyak buat Ibu Dr. Made. Ibu Made juga sudah banyak juga memberikan saran dan masukan juga bagi saya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada promotor saya, Prof. Andi Matulada yang begitu banyak membantu kami, apalagi dari Gorontalo ada bimbingan beliau yang selalu jadi tempat keluh kesah kami. Prof, terima kasih banyak atas segala bantuannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan. Terima kasih banyak juga bagi co-promotor saya, Pak Fikri, yang banyak juga membantu saya dan memberikan kemudahan juga bagi saya, yang sampai dengan saat ini juga banyak memberikan saran juga kepada saya. Dan terima kasih terakhir buat co-promotor saya, Ibu Rahayu, yang di awal Bu saya takut waktu ada pembagian pembimbing yang tadinya saya mau menunjukkan Ibu Servita, yang keluar namanya Ibu Rahayu, dan waktu itu saya belum kenal Ibu, saya takut sama Ibu karena dari teman-teman mahasiswa S1 bilang kalau Ibu Ayu itu agak killer, tapi setelah lama-lama saya dekat dengan Ibu ternyata tidak, Bu. Terima kasih banyak Bu sudah banyak membantu saya juga sudah banyak merepotkan Ibu, apalagi waktu saya meminta ininya Ibu dalam perjalanan. Terima kasih banyak Bu sudah banyak membantu saya sampai dengan hari ini atas segala kemudahan Ibu. Terima kasih banyak Bu. Dan terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Rektor Universitas Iksan Gorontalo Utara dan juga kepada Yayasan Pengembangan Iptek dan Teknologi Iksan yang sudah memberikan jalan bagi kami untuk melanjutkan studi di Universitas Tadulako. Yang selanjutnya terima kasih juga kepada rekan-rekan Sivitas Akademika Universitas Iksan Gorontalo Utara yang sempat hadir pada hari ini, yang jauh-jauh dari Gorontalo sempat datang, sudah mau hampir 1 minggu di sini datang menghadiri acara promosi kami, terkhusus keluarga besar Extimik. Terima kasih banyak, ada Ibu Ati, ada Ibu Ola, Ibu Rahma, Ibu Rusni, Ibu Dini, Ibu Misra, Ibu Cici dan Ibu Nisa, semua terima kasih banyak yang kalau ada tidak sempat saya sebutkan. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman seangkatan saya, Rombel, yang belum selesai. Saya doakan semoga bisa cepat selesai. Saya terima kasih banyak kepada tim solid saya, yaitu Rapika, Pak Panin dan Ibu Tika. Terima kasih banyak juga sudah banyak membersamai dengan saya di perjalanan 3 tahun ini. Terima kasih banyak juga buat keluarga saya, buat ibu mertua saya yang banyak membantu saya selama di Palu, saudara-saudara saya dan semua yang tidak sempat saya sebutkan dalam ucapan ini. Terima kasih banyak. Ya, sekarang sudah bertambah gelar ya dokter. Gelar makin tinggi, tapi ingat bahwa namanya belajar itu sepanjang hayat, ya. Belajar sepanjang hayat, dan orang makin berilmu itu harusnya dia seperti selalu merendah, karena ilmu itu akan selalu datang kepada seperti air yang akan selalu mendatangi tempat yang paling rendah. Dan utama tadi begitu disampaikan,
Ibu dokter Nurjana kan sudah dokter ya, terus suami dan jangan sampai merasa tinggi, kemudian kalau kita merasa tinggi air itu tidak akan datang. Jadi nanti ditegur jadi air gitu ya suaminya teman. Jadi air sehingga ilmu itu selalu datang kepada kita sehingga kita bisa memperbaiki diri kita ya dari hari ke hari dan untuk kita semua. Tanpa berpanjang lebar dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi Dr. Nurjana Sulaiman dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu Penguji, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya sudah tidak sebutkan satu persatu, terkhusus kepada Ibu Penguji eksternal. Terima kasih kepada Bapak Pis. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.